Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Jamu 1, Ibu Nur Ulil Barik. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SD Negeri Jamu 1, serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi JGP Angkatan 10 pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salam serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti syafaatnya sampai yaumul kiamat nanti. Saya selaku membawa acara, izinkan saya membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, acara inti oleh CGP Angkatan 10 Bapak Guru Nugraha dan Ibu Nur Ulil Barik. Dan acara yang keempat, penutup. Untuk mempersingkat waktu pada hari ini, kepada Ibu Nur Ulil Barik MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan diseminasi CGP Angkatan 10 terkait budaya positif. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan diseminasi tentang budaya positif dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang, yaitu nanti akan disampaikan oleh Bapak Abu Nugraha serta saya sendiri sebagai CGP Angkatan 10 di tahun 2024 ini. Semoga nanti dengan adanya diseminasi tentang budaya positif memberikan perubahan yang baik, memberikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, dan kita dapat meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kreativitas kita dalam melaksanakan pembelajaran yang ada di SD Negeri Jamu 1 ini. Semoga dengan adanya CGP Angkatan 10 ini nanti calon-calon guru penggerak dapat menggerakkan perubahan untuk SD Negeri Jamu 1 yang lebih baik. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan dengan diseminasi budaya positif agar waktu tidak termakan lama. Ada kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipaparkan oleh Bapak Nugraha SPD. Kepada Bapak Nugraha SPD kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD nomor 1, Ibu Roh PPD yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD nomor 1 yang saya hormati, anak-anak siswi SD nomor 1 yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas 5 untuk melaksanakan yaitu diseminasi budaya positif. Terima kasih untuk Bapak Ibu, anak-anak siswa-siswi SD nomor 1 yang telah mau hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini saya ingin memaparkan presentasi yaitu budaya positif. Yang pertama, kami akan mengenalkan beberapa fasilitas dan pengajar praktek dan CGP angkatan 10 di SD yang satu ini. Yang pertama, fasilitator kami yaitu Ibu Snastiti, ya. Yang kedua, pengajar praktek yaitu Ibu Diana Arafayana, itu sebagai pengajar praktek. Dan kalau CGP angkatan 10 di jam 1, yang pertama Ibu Nurul Taito dan saya sendiri Bapak Guru. Yang pertama yaitu budaya positif adalah konsep yang akan disampaikan. Konsep yang akan disampaikan yaitu perubahan paradigma belajar. Ya. Yang selanjutnya disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, dan yang keempat kebutuhan dasar. Perubahan paradigma belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh berkembang seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat menanam padi, bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu berusaha agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Jadi sekolah itu sebagai wahana yaitu seperti sawah, ya, menjadi sebuah usaha agar sekolah itu bisa berkembang baik, sebagai kebutuhan kita. Menyatakan aman dari beberapa, kalau sawah itu aman dari beberapa virus-virus, ya, hama-hama. Jadi kalau kita sekolah kita supaya bagus, tumbuh berkembang bagus, kita sebagai guru harus menjadi guru yang baik, supaya anak-anak kita menjadi
baik seperti dicontohkan padi yang ditanam di sawah. Apakah tanggung jawab sebagai guru? Kita mempunyai yaitu tanggung jawab sebagai guru. Yang pertama yaitu menciptakan suasana lingkungan yang positif. Sebagai guru itu mempunyai tugas yaitu menciptakan suasana yang positif, yang kondusif. Terus warga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja sama. Jadi warga sekolah sebagai lingkungan sekolah, warga sekolah itu kita harus bekerja sama agar demi kemajuan di sekolah kita itu kita harus merangkul warga lingkungan sekolah. Terus bisa yaitu menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kita merangkul warga sekolah itu agar tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik, mempunyai karakter-karakter yang baik warga sekolah. Itu menyangkut yaitu budaya positif. Jadi kita merangkul, bekerjasama dalam kemajuan ED agar tercipta kebiasaan yang baik, karakter-karakter yang baik warga sekolah itu sudah menyangkut yaitu budaya positif. Yang dilakukan kegiatannya ya, yang pertama kita cobalah buka, dicoba kita melakukan kegiatan yaitu apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan, mengapa membuka kepala tangan? Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Ditutup kepala tangan, itu. Dan apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Mengapa tetap menutup kepala tangan? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan atau menutup kepala tangan? Jadi kita coba menutup kepala tangan, ya. Kita tutup dan tangan, kita coba, kita buka sama-sama. Kita kasih yang Ya. sampingnya Ini, disuruh membuka. Kalau kita mempertahankan pasti kita dibuka. ya. Ya, kita coba, jadi kontrol kita itu adalah kita sendiri. Dan, dalam, ya. Jadi kontrol dalam membuka contohnya dengan mengibaratkan seperti itu, Jadi lanjut. Kita sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kita coba tangan di depan dada, seperti gambar itu. Ya. Setelah kita rasakan, kita rasakan sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kita mempunyai kebutuhan sendiri ya. Kita rasakan, nah, kita, nah. Sudah bisa merasakan toh? Nah, lanjut. Yaitu miskonsepsi makna kontrol. Menurut Dr. William Glasser, yaitu intuisi bahwa semua pemahaman positif, artis dan bermanfaat, yaitu intuisi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Inklusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Itu inklusinya, yaitu orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ya, agar lebih maju, memaksa. Kalau nggak dipaksa, tentunya kita akan semuanya sendiri harus dipaksa. Lanjut. Bagaimana seorang bisa berubah dari
paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Oke. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah setiap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema perubahan dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yaitu ini stimulus respon, ya. Teori kontrol yang pertama itu realitas, kebutuhan kita sesama. Realitas kebutuhan kita berbeda-beda, ya. Kebutuhan kita berbeda. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modal berpikir menang atau kalah, modal berpikir menang. Lanjut. Apakah makna disiplin? Disiplin berbeda-beda dengan hukuman, yaitu menurut Diana Bolson adalah bukunya itu sekolah disiplin 2021. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang berarti belajar. Disiplin itu berarti belajar. Kita disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid mengikut. Jadi kita disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan pria yang diinginkan. Tujuan pendidik adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin sehingga merasa bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Disiplin positif, semua pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Semua disiplin itu kalau melanggar mempunyai hukuman dan konsekuensi, ya. Salah satu bentuk disiplin positif adalah restitusi. Jadi kalau kita mempunyai kesalahan, sudah ada aturan-aturannya, itu ada hukuman dan konsekuensinya. Anak-anak semua, restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, kalau kita mempunyai masalah itu kita mencari solusi yang baik untuk memecahkan masalahnya masing-masing. Nilai kebajikan, selanjutnya itu nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, kita setiap pagi kita menghafalkan, membaca profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang dua yaitu mandiri. Tiga, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, kreatif. Oke, itu terus
selanjutnya Ibu Primori Base Program WYP, itu adalah yang namanya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias atau empati, keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. 9 pilar karakter Indonesia berintegral for IHF itu adalah kita, Tuhan, dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran, amanah, diplomasi. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Lanjut, percaya diri, kreatif, dan kerja keras. Lanjut, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itulah 9 pilar karakter. Ya, itu ada 9 karakter itu. Terus lanjut, yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan seumur hidup itu ada, yaitu pertama yaitu keterampilan hidup itu dapat dipercaya. Ya, keterampilan itu dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup itu ada pertama peduli, kenalan, bekerja sama, keberanian, keinginan tahu, usaha, keluasan, dan kreativitas berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa, berinisiatif, integratif, memecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, bersahabat. Itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu ada, itu keterampilan hidup itu banyak sekali. Petunjuk hidup dan kesabaran itu ada beberapa petunjuknya. Yang selanjutnya itu the self-certainty of dari Bulik. Itu ada beberapa. Empati. Empati. Yang kedua, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada berapa itu, ada 7 dari bullying itu. Demikian dari saya. Nanti ini bisa dilanjutkan oleh bullying. Terima kasih Bapak-Ibu. Saya akan melanjutkan dari materi tentang budaya positif. Terakhir dari Bapak-Ibu, The 7 Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Misal Burba, itu ada 7, yaitu empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, dari sini kita bisa melihat the Virtuous Project nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali, ada 48 ya. Ada rasa peduli, keterus-terangan, dan lain sebagainya. Dari sini proyek-proyek nilai kebajikan itu harus kita tingkatkan di dalam pembelajaran. Untuk
materinya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari motivasi perilaku ini kita bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk kebutuhan dasar manusia itu bisa dilihat di sini bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan. Nah, di sini. Terus ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa terima, ada kesenangan dan kebebasan. Pasti dari Bapak Ibu dan anak-anak, kebutuhan manusia ini ingin dicapai semuanya. Ada penguasaan, ada kasih sayang, ada kesenangan, ada kebebasan. Memang dari kebutuhan dasar manusia ini kita tidak lepas dari kodrat manusia itu sendiri. Yuk, isi kuesioner. Coba isi kuesioner berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Anda. Jumlahkan hasil berdasarkan pengelompokan berikut. Nah, sekarang mungkin tidak perlu diorek-orek, tetapi dikira-kira kebutuhan apakah yang sekarang sedang Anda butuhkan? Nomor 1 sampai 10, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira yang Anda butuhkan dari nomor 1 sampai 10 dianggap berapa? 10. Misalnya, Bu Yunita dianggap 10. Anak-anak salah satu. Mas Arif dianggap berapa? Kasih sayang dan rasa diterima, kamu dianggap berapa? 10 juga. Jadi kita menginginkan yang maksimal. Untuk yang nomor 11 sampai 20 itu adalah kekuasaan. Dari nomor 11 sampai 20 kekuasaan di nomor berapa? Begini kira-kira yang Anda rasakan dari kekuasaan, dari diri Anda sendiri, kekuasaan Anda sendiri yang Anda rasakan di angka berapa dari 11 sampai 20? 15. Di tengah-tengah, cari aman, okay. Nah, anak-anak, misalnya Mbak Idri, dianggap berapa? Kekuasaan kamu, peran kamu di kelas misalnya, kekuasaannya di nomor berapa? 15, sama, ikut Bu Jini, cari aman, oke. Untuk selanjutnya kebebasan. Nah, ini kebebasan. Di nomor 21 sampai 30 itu adalah kebebasan. Pasti kita sangat menginginkan kebebasan. Kebebasan apapun itu. Karena apabila kita terlalu dikekang atau kita terlalu diatur, itu pasti kita merasa tidak merdeka. Dari itu kebebasan adalah maksimal, biasanya di nomor 31 sampai 40 adalah kesenangan. Siapa yang tidak pengen senang di sini? Semuanya pengen senang, gitu? Maka dari itu pasti ini
juga untuk kesenangan di angka maksimal. Walaupun kekuasaan ini ketika kita di rumah pasti kekuasaannya adalah mutlak, tidak bisa diganggu, kadang tidak mau menerima masukan dari orang lain, apalagi kita seorang ibu. Kita memiliki aturan untuk anak-anak kita, kekuasaan untuk mengatur anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjerumus di hal-hal yang negatif. Itu kekuasaannya pengennya mutlak, tetapi karena kita di sini harus merdeka, harus memberikan kebebasan kepada anak, maka kita juga harus memberikan kepercayaan yang maksimal seperti itu. Kita lanjutkan. Kita belajar tentang posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seperti kasus kemarin Bu Guru sama Asien ya. Kemarin Asien terlambat misalnya. Nah, di sini Bu Guru sebagai apa? Penghukum. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang penghukum atau kita dalam 5 posisi kontrol ini kita tidak boleh kita pelajari dulu ya. Sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari tunjuk atau membobardir seperti ini. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Selanjutnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ketika seorang guru menjadi seorang penghukum, apabila melihat murid kita terlambat, anak dimarahi, anak dicerca atau tidak didengarkan alasannya, anak pasti akan merasa dia dendam. Pertama mungkin takut, tetapi dendam. Aku sesok ketemu Bu Ulil enggak. Mesti aku telat, beripatnya membeli, suaranya serot, tangannya ngacung-ngacung aku. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol dari penghukum itu seperti itu. Dan apakah itu bagus? Ya, nah itu nanti kita akan ada hubungannya dengan segitiga restitusi juga. Maka dari itu kita pelajari satu persatu. Yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Misalnya, pembuat rasa bersalah. Seperti ini. Seperti guru itu tidak memiliki power, tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki bukan kekuasaan, lebih ke tidak memiliki wibawa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau seperti murid akan merasa bersalah, gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi ketika kita terlalu tidak tegas gitu. Kalau kita tidak tegas, nanti akhirnya sebenarnya murid akan merasa bersalah, bukan merasa bersalah, tetapi lebih mungkin merasa bersalah juga iya. Tetapi untuk anak-anak zaman sekarang, ketika ada guru yang kurang tegas atau pasti akan menyepelekan.
Tetapi dalam 5 posisi kontrol di sini, pembuat merasa bersalah itu kita diharapkan guru sebagai seorang pendidik kita harus lemah di hadapan murid. Kira-kira Bapak Ibu guru kalau kita lemah di hadapan murid bagaimana? Disepelekan. Terus selain disepelekan, pasti tetap kalau sudah disepelekan itu anak-anak sudah tidak akan mendengarkan. Jadi kenapa guru harus bersikap tegas? Kita lanjutkan dulu. Sebagai teman, nah, ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Bapak guru bantu sambil senyum-senyum, baru senyum-senyuman. Jadi ini guru bersikap sebagai teman, mendekati anak tanpa emosi, didengarkan apa yang menjadi permasalahan anak itu sendiri. Setelah itu kita memberikan masukan, kita memberikan bimbingan, atau supaya anak itu mau curhat atau mau bercerita dengan guru itu lebih terbuka atau lebih leluasa, supaya anak menjadi akrab. Pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, peraturannya apa, konsekuensinya apa. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi, ketika anak-anak ada yang melanggar, guru di sini, guru atau bapak guru memantau. Setelah itu nanti dipanggil, baru ditanya, kira-kira itu bagus enggak? Ada konsekuensinya apa? Terus sebenarnya peraturan yang sudah ada di sekolah apa? Menurut anak-anak itu baik atau tidak? Seperti itu. Jadi dipantau dulu. Selanjutnya sebagai manajer. Sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh, apa yang kita yakini? Ini nanti akan kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dalam hal manajer ini adalah paling jadi guru sebagai manajer itu benar-benar tidak dengan kekuatan atau kekuasaan, tetapi juga dengan menggunakan ketegasan yang maksimal. Untuk selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Jadi nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan ini bukan hanya peraturan kelas. Mungkin di sini ada peraturan kelas. Peraturan kelasnya misalnya di sini di mana Bu Nita? Oh ya, nah di sana ada peraturan kelas. Tetapi di sini keyakinan kelas bukanlah peraturan kelas. Kita lanjutkan dulu materinya. Proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu adalah masukan-masukan dari misalnya kalau sekolah biasanya dari wali murid, dari guru, dari anak-anak, dari
dari komite, dari warga masyarakat sekitar. Kalau dari kelas, ya itu dari anak-anak anggota kelas itu masing-masing. Misalnya di kelas 5, contohnya di kelas 5, kayak membuat keyakinan kelas. Anak-anak anggota kelas 5 memiliki kesempatan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah, di kelasnya. Misalnya, tidak boleh makan sambil belajar atau tidak boleh makan di dalam kelas. Itu merupakan salah satu keyakinan kelas. Tetapi keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semua pihak. Misalnya anak-anak kelas 5 jumlahnya ada 17 anak, maka dari itu 17 anak harus sepakat. Selanjutnya, mencatat semua masukan. Masukannya dicatat dulu, dijadikan satu, nanti diambil yang dengan suara yang terbanyak dan keyakinan yang terbaik untuk kemajuan kelas. Susunlah urutan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, buat yang rapi, kemudian ditandatangani. Letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Bu Guru juga sudah mencoba membuat keyakinan kelas, tetapi ada di laptop yang satu, lupa Guru mungkin besok bisa dilihat hasil kayak contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelas itu nanti ditandatangani oleh wali kelas, ketua kelas, seperti itu. Jadi sudah sah apabila keyakinan kelas sudah ditandatangani. Nah, kalau tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol keyakinan kelas. Nah, kita sekarang belajar tentang segitiga restitusi. Nah, di sini ini nanti ada hubungannya apabila sebuah kasus atau sebuah kejadian anak itu bisa dengan menggunakan 5 posisi kontrol diselesaikan. Kita mencari 5 posisi kontrolnya dan kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu yang harus kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan yang salah? Terus pertama menanyakan keyakinan. Terus menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini seperti misalnya kemarin Mas Yen misalnya telat tadi Nah, Mas Yen ditanya dulu, kenapa kok baru berangkat sekolah? Sekolahan masuk jam berapa? Menanyakan keyakinan kelas. Kalau karena Mas Yen terlambatnya karena upacara, maka itu adalah keyakinan sekolah. Nah, ditanya jam berapa masuk, aturannya masuk, ditanya dulu. Setelah itu, kalau kamu seperti itu, kamu pengen menjadi akan menjadi seperti apa? Kalau selalu telat atau tidak berpakaian rapi dan sebagainya, itu kamu akan menjadi apa? Kita ditanya dulu, anak-anak ditanya dulu dengan apabila ada permasalahan atau suatu kasus. Setelah kita tanya, maka kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Dipanggil, misalnya kalau di keyakinan kelas di kelas
misalnya Mas Dian telat masuk, di dalam Bu Nita baru menerangkan pelajaran. Maka dari itu, bolehkah Mas Dian masuk? Kira-kira bagaimana? Boleh masuk enggak? Enggak? Boleh tidak? Boleh. Maka tapi harus izin terlebih dahulu dengan Bu Guru yang ada atau Bu Yunita misalnya. Nah, setelah masuk, Bu Yunita nanti memanggil Mas Dian. Ditanya seperti ini, menanyakan keyakinannya apa tadi, karena posisinya anak-anak baru pembelajaran. Kalau anak-anak itu posisinya tidak pembelajaran, mungkin Bu Yunita bisa langsung menanya. Tapi karena baru pembelajaran, maka Mas Dian diperbolehkan masuk untuk mengikuti pelajaran. Nanti setelah selesai pembelajaran, Mas Dian baru dipanggil oleh Bu Yunita untuk ditanya apa keyakinannya, apa kesalahannya dan lain sebagainya. Nah, setelah seperti itu, Bu Yunita pasti tidak akan langsung menyalahkan, tetapi ditanya dulu. Setelah itu Bu Yunita pasti akan memberikan penguatan. Itu yang namanya menstabilkan identitas, supaya komunikasi antara guru dan siswa yang melakukan kesalahan tidak menjadi seperti tadi melotot dengan bernada tinggi dan lain sebagainya, tetapi didekati. Nah, setelah itu misalnya nggak apa-apa salah, tapi besok tidak boleh diulangi. Nah, seperti itu kita menstabilkan dulu situasi. Setelah itu kalau kita sudah tahu, Bu, saya itu terlambat karena saya tidak ada yang membangunkan, saya mandinya harus ngantri karena hanya punya kamar mandi satu misalnya. Terus tergesa-gesa basuhnya lupa untuk dimasukkan dan lain sebagainya. Kita kalau sudah seperti itu, kita validasi tindakan yang salah. Nah, dari kamu yang sudah punya alasan ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, karena kamu waktunya atau bangunnya kesiangan, besok jangan sampai kesiangan. Bagaimana caranya? Minta tolong kepada orang tua atau kita memasang alarm. Setelah itu, kalau memang masalahnya ngantri atau ngantri mandi, ya kita lebih awal lagi untuk bangun. Karena misalnya anggota keluarganya ada 5, harus berangkat pagi semua, kamar mandinya cuma ada 1. Kalau kita bangunnya jam 4:30 misalnya, kita bagi, pasti tidak akan terlambat. Tetapi kalau kita kesiangan, pasti juga akan terlambat karena kebagian waktu yang sedikit. Tapi terus ben ora telat, ora mandi, itu ya jangan sampai. Jadi setiap permasalahan pasti akan ada penyelesaian yang terbaik. Nah, ini apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman yang saya alami selama menerapkan disiplin positif. Di sini awal mula saya menerapkan disiplin positif masih kesulitan karena harus mengubah mindset atau pikiran dari pola belajar lama ke paradigma belajar yang baru. Yang namanya perubahan itu pasti akan ada kendala, pasti berat. Maka dari itu perubahan dilakukan secara bertahap.
Murid kesulitan menyesuaikan keyakinan kelas, itu pasti. Tetapi kalau menjadi keyakinan kelas, tidak akan terjadi kesulitan, karena keyakinan itu sudah bagian dari masukan atau pendapat-pendapat dari anggota kelas tersebut. Setelah menerapkan disiplin positif, murid merasa lebih senang belajar di sekolah. Itu pasti. Dengan hati yang ikhlas, murid pasti merasa lebih senang belajar di sekolah. Murid merasa dianggap. Dari disiplin positif itu, murid akan merasa dianggap. Ketika kita menjadi seorang teman, guru menjadi seorang teman, itu lebih berperan lagi untuk menganggap murid. Murid merasa dianggap ada sebagai bagian dari kelas, karena ini bagian dari keyakinan kelas. Guru menjadi lebih nyaman dalam mengajar, pasti akan lebih nyaman karena ada keyakinan kelas. Bu guru tidak akan tiba-tiba marah, karena ada keyakinan kelas itu. Bu guru lebih yakin, oh engkau mesti minum, sudah temannya yang menegur misalnya. Keyakinan kelasnya bagaimana? Seperti itu. Tidak harus bu guru yang menegur. Dan apa menjadi keyakinan kelas itu nanti menjadi lebih baik. Selanjutnya, guru lebih dapat menahan emosi saat menghadapi murid. Pernahkah anak-anak melihat bu guru, pak guru yang emosi? Pernah tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, itu karena kalian sudah melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas, apa yang menjadi aturan di sekolah, apa yang menjadi tugas dan kewajiban murid. Pasti semuanya akan berjalan menjadi beriringan dan lebih baik. Nah, dari budaya positif yang ada, 8 budaya positif yang sudah Bu Ulil dan Pak Ampo sampaikan, mungkin nanti kita dapat mengambil atau menerapkan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, baik itu untuk guru, baik itu untuk murid, baik itu untuk kepala sekolah dan karyawan sekolah yang lainnya, karyawan yang ada di sekolah itu. Mungkin dari kami, dari saya dan Pak Ampu, apa yang kami sampaikan ada kekurangannya atau ketidakjelasannya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga masih belajar. Semoga kita dapat menjadi lebih baik bersama-sama, kita saling melengkapi, saling memberikan masukan apa yang menjadi yang terbaik untuk sekolahan, untuk kelas anak-anak, ataupun dengan hubungan guru dan anak, guru dan guru dengan kepala sekolah, ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin dari saya tentang budaya positif saya cukupkan sekian. Ada kekurangan dan kekhilafan dari kami berdua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan yang telah membawakan nasihat hari ini. Tibalah kita di acara terakhir, yaitu demikian rangkaian acara destinasi budaya positif CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Nurul Balilong MPD dan Bapak SPD. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.